Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang buku Ilmu Negara dari Suhino, yaitu bab 3. Asal mula negara. Kapankah timbulnya ilmu negara atau pemikiran tentang negara dan hukum? Adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah bersamaan dengan adanya negara. Negara adanya mendahului tindakan tetua umur dari mulai adanya negara jauh sebelum adanya pemikiran tentang negara dan hukum. Negara telah ada. Kita ingat misalnya adanya negara-negara Babilonia, Mesir, dan Assyria. Negara-negara ini adanya sekitar abad ke-18 sebelum Masehi dengan sistem pemerintahannya yang absolut. Tetapi di samping itu ada zaman bangunannya peradaban manusia. Ada juga raja-raja yang memerintah dengan baik hati, yaitu dengan memberikan undang-undang yang menjamin hak-hak daripada para warga negaranya. Raja yang berbuat demikian kiranya ialah raja dari Babilonia yang bernama Hammurabi yang memerintah sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, yang terkenal mempersatukan negaranya yang semula terpecah belah. Jika di atas dikatakan bahwa adanya pemikiran tentang negara dan hukum itu tidaklah setua daripada adanya negara itu sendiri, lalu apakah kiranya yang menyebabkan keadaan itu demikian? Keadaan demikian ini dapat dijelaskan bahwa pada zaman purba atau kuno, raja-raja itu memerintah dengan sewenang-wenang karena kekuasaannya absolut. Orang tidak sempat mempersoalkan tentang negara, mengapa orang-orang yang tertentu itu berkuasa, sedang orang-orang lainnya tunduk. Apa dasar kekuasaan penguasa itu dan lain sebagainya. Ketidaksempatan itu tegasnya bahwa pada waktu itu orang tidak mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara bebas. Tetapi meskipun demikian, kita tidaklah boleh beranggapan bahwa pada zaman purba itu belum ada ilmu, karena pada zaman itu memang telah ada berbagai macam ilmu, misalnya ilmu perbintangan, ilmu kesehatan, ilmu kesusilaan, ilmu filsafat, ilmu pelayaran, dan sebagainya. Tetapi ilmu yang mandiri seperti yang dikenal orang sekarang ini belum ada, apalagi yang bersifat teratur dan sistematik. Karena pada zaman purba itu segala pembicaraannya dicampur adukkan saja, misalnya suatu ilmu itu membicarakan ya filsafat, ya kesusilaan, ya kesehatan, ya pelayaran, dan sebagainya. Apalagi ilmu kenegaraan seperti yang kita bicarakan sekarang ini belum tentu ada. Pada zaman purba itu belum ada ilmu kenegaraan yang mempersoalkan semua keadaan negara, sebab ini adalah suatu ilmu yang mengandung bahaya bagi kekuasaan para penguasanya dan dapat mengancam kedudukan dan kewibawaan penguasa negara. Padahal penguasa pada zaman purba itu merupakan penguasa yang kekuasaannya bersifat absolut, menang menentukan hidup matinya seseorang, jadi menguasai segala segi kehidupan di dalam negara, baik kehidupan yang bersifat lahiriah atau keduniawian maupun kehidupan yang bersifat keagamaan. Dengan demikian tidaklah mengherankan kalau penguasa itu kemudian menekan, melarang adanya pemikiran tentang negara dan hukum. Jadi, oleh karena itu kenegaraan itu menyangkut soal wewenang daripada penguasa. Dasar wewenang daripada penguasa, maka ilmu kenegaraan atau pemikiran tentang negara dan hukum itu baru dapat timbul dan berkembang bila susunan negaranya, kemasyarakatnya sudah mengizinkan akan adanya kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Ingatlah bahwa ilmu itu hanya dapat timbul dan berkembang bila ada kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan kebebasan ini sangatlah tergantung pada cara atau sistem pemerintahan negara. Jika pemikiran tentang negara dan hukum itu tidak mendahului atau bersamaan dengan adanya negara atau pembentukan dan pertumbuhan peradaban, karena merupakan gejala sosial atau gejala kemasyarakatan yang menampakkan diri setelah berabad-abad lamanya setelah negara atau peradaban itu ada, maka pemikiran tentang negara dan hukum itu baru akan kita jumpai di tempat atau di negara, di mana sistem ketenanagaraannya memberikan kemungkinan kepada para warga negaranya untuk secara bebas mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara kritis. Keadaan itu menurut sejarah kenegaraan terjadi mula-mula pada bangsa Yunani kuno dalam abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu di Athena. Jadi mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum, dus kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat secara kritis dan jujur dimulai pada bangsa Yunani kuno. Kalau demikian, apakah kiranya yang menyebabkan adanya keadaan demikian itu? Banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu satu, adanya sifat agama yang tidak mengenal ajaran Tuhan yang ditetapkan sebagai kaidah atau kanon. Yang kedua, keadaan geografi negara tersebut yang menjuruskan kepada perdagangan dan perantauan sehingga bangsa Yunani sempat bertemu dan bertukar pikiran dengan bangsa-bangsa yang lain.
bentuk negaranya. Yang ketiga bentuk negaranya yaitu republik demokrasi, sehingga rakyat memerintah sedikit dengan tanggung jawab sendiri. 4. Kesadaran bangsa Yunani sebagai satu kesatuan. 5. Semuanya itu nomor 1 sampai dengan 4 menjadikan orang-orang bangsa Yunani sebagai orang-orang ahli pikir dan bernegara. Jadi dengan demikian berpikir secara filosofis dan kritis sudah dimulai pada zaman Yunani kuno, yaitu di Milet, salah satu kota di Yunani. Tetapi pada waktu itu yang berkembang adalah filsafat barat dan perhatiannya pada mulanya ditujukan semata-mata kepada kosmos, pada bentuk dan susunan alam semestanya, sehingga sekarang perhatian itu ditujukan pada masyarakat manusia dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Perlulah kiranya diperhatikan bagaimana kiranya dimulainya sejarah pemikiran tentang negara dan hukum dari bangsa Yunani kuno itu. Setelah Raja Prastus wafat pada tahun 429 sebelum Masehi di Athena, mulai berkuasa radikalisme. Demokrasi menjadi masalah bagi banyak orang dan meminta pemecahan dengan segera. Maka timbullah zaman filosofi Yunani yang besar. Banyak pemuda-pemuda minta ketegasan dan pemimpinan, oleh karena mereka sebentar lagi akan mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Banyak orang yang hendak memenuhi keinginan itu semata-mata untuk kepentingan diri sendiri saja. Dari jauh datanglah mereka menawarkan jasa mereka, siap sedia menguraikan hal-hal yang didengar asal saja mereka diberi imbalan jasa yang layak. Negeri asal mereka kebanyakan adalah Asia-Asia kecil, yaitu perbatasan dari peradaban timur dan Yunani. Nama mereka ialah kaum sofis, tetapi sayang mereka ini kemudian akan mendapatkan nama yang buruk karena cara berpikir mereka. Mereka mengukur segala-segala pada diri sendiri, sehingga mereka memperbesar ketidaktentuan dan mereka membenarkan setiap orang, sehingga objektivitas sama sekali hilang. Mereka pada keadaan bahwa apa yang hak untuk yang tahu tidaklah demikian untuk yang lain, sehingga dengan demikian pertentangan dan perselisihan diperbesar dengan tiada usaha mencari dan mencapai pemecahan soal-soal secara umum. Demikianlah halnya dengan pengertian-pengertian yang mereka berikan. Menurut anggapan mereka, hukum itu adalah hak dari yang terkuat yang dipaksakan pada orang-orang lain untuk kepentingannya sendiri. Cara berpikir yang demikian yang rupanya cocok dengan hubungan antara raja dan rakyatnya di kerajaan-kerajaan timur, bertentangan dengan pikiran nasional daripada demokrasi Yunani atau Athena yang mencari pedoman-pedoman yang baik untuk pemerintahan negara mereka. Dengan seorang pujangga besar Yunani kuno yaitu Socrates yang selalu bertukar pikiran dengan kaum sofis, mulailah berkembangnya kesadaran pemikiran masyarakat bangsa Yunani. Justru Socrates selalu mencari ukuran-ukuran objektif tentang baik dan buruk, indah dan jelek, hukum dan tidak hukum, dan sebagainya. Ini semua akan dapat diketemukan oleh karena sukma dan jiwa manusia merupakan bagian dari alam semesta. Zaman Yunani kuno. Dengan sekadar uraian di atas, sampailah kita pada pembicaraan mengenai salah satu pokok pembicaraan kita, yaitu asal mula negara. Maksud dengan cara bagaimanakah suatu yang disebut negara itu terbentuk atau terjadi. Pemikiran ini telah dimulai sejak zaman Yunani kuno. Sarjana pertama yang mengalahkan pemikirannya ke arah itu adalah satu Socrates, meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Menurut Socrates, negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara keseluruhan oleh rakyat. Disinilah tersimpul pada demokratis daripada Socrates. Ia selalu menolak dan menantang keras apa yang dianggapnya bertentangan dengan ajarannya, yaitu Niantati di Undang-Undang Socrates meninggal karena dipaksa atau dihukum minum racun, sebab dianggap merusak alam pikiran dengan keadaannya yang ada waktu itu. Dengan tidak meninggalkan apa-apa baik tulisan-tulisan yang telah dibukukan ataupun yang masih berupa tulisan tangan. Bahwa Socrates hidup terus dalam alam pemikiran tentang negara dan hukum adalah terutama berkat muridnya yang termasyhur, yaitu Plato. Karena Plato di dalam buku-buku karangannya memberikan tempat utama bagi gurunya, yaitu Socrates. Dalam banyaknya hal buku Plato bersifat tanya jawab, sedang jawaban-jawaban itu diutarakan menurut ajarannya gurunya atau Socrates. Maka dengan demikian sampailah kita sekarang pada ahli berpikir besar negara hukum yang dihasilkan oleh kendaraan berhari Yunani kuno. Azan.
Bentuk negara Yunani kuno masih merupakan suatu polis. Terjadinya itu mula-mula hanya berupa benteng di sebuah bukit yang makin lama makin kuat. Kemudian orang-orang lain juga ingin hidup dengan aman, ikut menggabungkan diri, bertempat tinggal di sekeliling benteng itu, minta perlindungan keamanan. Maka dengan demikian benteng itu dapat semakin meluas. Kelompok inilah yang merupakan dinamakan dengan polis. Jadi negara pada waktu itu tidaklah lebih dari suatu kota saja. Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitarnya. Maka dalam keadaan yang demikian ini sebetulnya tidak ada kepribadian daripada orang-orang yang ada di dalam polis itu. Karena di dalam segala hal selalu dicampuri organisasi yang mengatur polis. Oleh karena itu, polis dianggap identik dengan masyarakat dan masyarakat dianggap identik dengan negara atau organisasi yang masih berbentuk polis itu. Dengan demikian, maka dapatlah kita mengerti sekarang bagaimana pada zaman Yunani kuno itu dapat dilaksanakan suatu sistem pemerintahan negara yang bersifat demokratis, yaitu satu negara Yunani pada waktu kecil. Masih merupakan apa yang disebut polis atau city state atau negara kota. Persoalan di dalam negara terdahulu itu tidaklah seruat dan berbelit-belit seperti sekarang ini. Lagi pula jumlah warga negaranya masih sedikit. Setiap warga negara atau kecuali yang masih bayi, sakit ingatan dan budak-budak berlian adalah negara midat yang selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara memerintah dan sebagainya. Kalau di atas telah beberapa kali dikatakan bahwa pada zaman Yunani kuno itu sudah dilaksanakan sistem pemerintahan demokrasi. Itu yang disebut adalah demokrasi kuno atau demokrasi langsung. Artinya bahwa setiap orang warga negara itu dapat ikut serta langsung memariah atau ikut secara langsung menentukan kebijaksanaan pemerintahan negara. Dengan keadaan demikian, inilah bangsa Yunani di dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum menghasilkan ahli-ahli pemikiran besarnya. 2. Plato. Plato adalah murid terbesar dari Socrates. Ia hidup pada tahun 429 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Pada tahun 389, ia membuka sebuah sekolah filsafat di Athena yang diberi nama Akademia. Selama 40 tahun ia mengajar pada sekolah tersebut dan selama itu pula ia terbanyak menulis buku. Maka berlainan dengan gurunya yaitu Socrates, Plato banyak meninggalkan buku-buku karangannya. Buku-bukunya kebanyakan ditulis dalam bentuk tanya jawab dan dalam percakapan itu gurunya Socrates selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Dengan cara demikian Socrates meskipun tidak meninggalkan tulisan-tulisan apapun, namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Buku-buku Plato yang terpenting di dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum adalah Politeia atau Negara. Buku ini memuat ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum. Buku ini kemudian dilanjutkan dalam bukunya yang lain yang diberi nama Politokos atau Ahli Negara. Dari dalam bukunya yang dapat diberi nama Nomoi atau Undang-Undang. Ajaran Plato tentang negara hukum dalam buku-bukunya tadi banyak dipengaruhi dalam pikiran Plato dalam lapangan filsafat. Banyak sesungguhnya pikiran inilah yang melahirkan buku-bukunya tersebut. Maka sebelum membicarakan pokok-pokok ajaran Plato tentang negara dan hukum dalam buku-bukunya tersebut, baiklah kita kiranya bicarakan terlebih dahulu secara singkat dalam alam pikiran Plato dalam lapangan filsafat tersebut. Plato adalah pencipta daripada ajaran alam cipta atau idealiner. Dan oleh karena itu kemudian aliran filsafatnya disebut idealisme. Menurut ajaran Plato, maka hakikat kebenaran itu terdapat di dalam idea manusia. Sehingga sesuatu yang ada di luar diri manusia itu sebetulnya hanyalah merupakan bayangan saja daripada apa yang telah ada di dalam dunia idea manusia. Bentuk daripada benda-benda yang ada di luar dari manusia adalah tidak sama. Misalnya kuda, itu ada hitam, ada yang putih, ada yang besar, ada yang kecil dan sebagainya. Tetapi meskipun demikian, kita telah mengetahui bahwa benda-benda atau kuda tersebut adalah sejenis. Sebabnya ialah karena bentuk yang murni dari benda baru. Benda itu sebenarnya bukan hanya benda yang sama sekali baru, karena benda itu hanyalah sekedar mengingatkan kembali pada bentuknya yang murni dan sudah ada terlebih dahulu dalam dunia idea, atau oleh karena jiwa manusia itu telah berbeda pada lain dahulu dalam alam idea atau cita-cita murni. Sebelum ia memasuki badan kita, di sanalah ia melihat ide atau cita dari kuda dan kemudian ia kenali kuda tersebut dalam bentuk yang kurang sempurna di dunia ini. Ide atau cita-cita itu ialah hal yang sudah ada pada manusia waktu ia lahir. Mencari ilmu pengetahuan berarti menimbulkan kembali ingatan-ingatan dan terbit dari kerinduan jiwa kita akan dunia idea di mana jiwa kita dulu berada.
Dengan ajarannya, inilah Plato menjadi ahli pemikir yang pertama yang menerima paham adanya alam tanpa benda. Alam serba cita dan pemikirannya itu ajarannya demikian itu timbul karena pengaruh pergaulannya dengan kaum sofis. Dengan demikian, ia lalu beranggapan bahwa segala pengetahuan yang diperolehannya dengan melalui panca indera itu sifatnya adalah sangat relatif. Karena pengetahuan yang sempurna itu hanya dapat dilahirkan dari alam rohania. Ajaran Plato seperti tersebut di atas nanti akan banyak pengaruhnya di dalam ajarannya tentang negara dan hukum. Misalnya di dalam ajarannya tentang tujuan negara. Plato mengatakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mencapai atau mengenal ide yang sesungguhnya. Sehingga yang dapat mengetahui atau mencapai ide yang sesungguhnya itu hanyalah ahli-ahli filsafat saja. Maka dari itu, pimpinan negara atau pemerintahan negara sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat saja. Hal ini nanti akan dibuktikan secara dialektis atau Plato di dalam ajarannya tentang bentuk-bentuk negara. Sekarang, bagaimanakah ajaran Plato mengenai asal mula atau terbentuknya negara? Ajarannya adalah sangat sederhana. Menurut Plato, negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan karena mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena masing-masing orang itu secara sendiri-sendiri sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Karena itu, sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, tiap-tiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Tentang hakikat negara, mengenai hal ini Plato mengatakan bahwa luas negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara itu. Oleh karena itu, sebetulnya pada hakikatnya merupakan suatu keluarga yang besar. Oleh sebab itu, negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu. Mengenai bentuk-bentuk negara, hal ini sebetulnya masuk di dalam pembicaraan mengenai klasifikasi negara. Tetapi mengingat karena dalam hal ini pun Plato banyak masukkan pengaruh ajaran filsafatnya, maka kiranya agar tidak terputus-putus di dalam kita membicarakan ajaran Plato ini, maka baiklah soal ini kita bicarakan di sini. Sebelum Plato mengemukakan ajarannya tentang bentuk-bentuk negara, didahului dengan mengemukakan suatu pertanyaan. Ilmu negara itu pertama-tama harus mengemukakan suatu soal begitu bersifat kesusilaan, keadilan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan. Dan suatu soal yang ditujukan oleh Plato ialah dapatkah orang jahat itu berbahagia? Karena meskipun di mana telah diajarkan tentang kesusilaan, kebajikan, keadilan, toh tentu masih ada orang yang tidak mau melaksanakannya. Yang meskipun demikian orang-orang jahat itu sendiri dapat juga menganjurkan pada orang-orang lain untuk berbuat baik. Ingat saja akan kata-kata pepatah, sapu itu kotor tetapi dapat juga untuk membersihkan. Pemecahan soal yang diajukan Plato itu dapat dicari dan dikemukakan uraiannya mengenai bentuk-bentuk negara. Menurut Plato ada 5 macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat. Menurut Plato ada 5 macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat-sifat tertentu daripada jiwa manusia. Bentuk daripada suatu negara itu tidak dapat hidup atau bertahan kekal. Oleh karena sifat-sifat manusia yang merupakan dasar-dasar kehidupan yang prinsipal yang dijalankan sejauh mungkin untuk merubah keadaan mereka menjadi buruk dan akhirnya memusnahkan mereka sendiri. Penambahan keadaannya mempengaruhi secara langsung terhadap bentuk negara. Mengapa demikian? Sebabnya ialah bahwa sesungguhnya bentuk daripada suatu negara itu ditentukan oleh sifat daripada orang-orang yang pemerintahan itu. Selanjutnya, sifat daripada orang-orang itu ditentukan oleh sifat jiwa manusia yang merupakan dasar kehidupan yang prinsipal. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa orang yang adil adalah orang yang budiman dan baik, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang jahat dan tidak berpengetahuan. Ini adalah pencerminan daripada jiwa baik akan memberita baik, sedang jiwa yang jahat akan memberita buruk. Jadi dengan demikian sifat kejiwaan manusia ialah yang sesungguhnya menentukan sikap dan perbuatan manusia. Sekarang marilah kita coba memahami ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara. Menurut Plato, puncak daripada bentuk negara itu adalah aristokrasi. Ini adalah bentuk di negara di mana pemerintahnya dipegang oleh para candi pandai dan dalam menjalankan pemerintahannya itu berteman pada keadilan. Disinilah para budiman itu memerintah sesuai dengan pikiran keadilan, segala sesuatu ditujukan untuk kepentingan bersama agar keadilan dapat merata.
manusia yang selalu berubah, pemerintahan seperti ini tidak dapat bertahan lama karena golongan yang memegang kunci pemerintahan itu lebih condong kepada keinginan untuk mencapai kemasyhuran dan kehormatan daripada keadilan. Penambahan ini mungkin juga terjadi pada anak keturunannya karena mereka mendapatkan kekuasaan itu secara mudah, maka lalu kurang bertanggung jawab. Mereka memegang pemerintahan itu tidak ditujukan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Sedangkan kepentingan umum diabaikan. Maka apabila pemerintahan aristokrasi itu tidak lagi dijalankan untuk kepentingan umum dan tidak lagi berpertumbuhan pada keadilan karena keburukan telah melanda mereka dan merubah keadaan, terjadilah perubahan dari aristokrasi menjadi timokrasi. Di dalam timokrasi ini segala tindakan daripada penguasa hanya dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri. Kekayaan dan pendapatan negara digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, menjadi milik sendiri. Oleh karena itu kemudian kekuasaan mereka jatuh dan dipegang oleh kaum hartawan. Dan ini menimbulkan milik pribadi atau milik partikuler, sehingga di dalam masyarakat yang mendapat penghormatan hanya mereka yang kaya-kaya saja. Akhirnya malahan diadakan undang-undang yang menentukan bahwa yang dapat atau berhak memegang pemerintahan itu hanyalah orang-orang kaya saja. Sifat jiwa orang-orang yang memegang pemerintahan ini mempengaruhi sifat pemerintahannya, dan dengan berubahnya sifat pemerintahan itu mengakibatkan berubahnya bentuk negara dari demokrasi menjadi oligarki. Dalam pemerintahan oligarki ini, maka orang-orang yang memegang pemerintahan, yaitu orang-orang yang kaya-kaya tadi, mempunyai hasrat dan kecenderungan ingin lebih kaya lagi. Keadaan ini menimbulkan kemelaratan umum. Oleh karena itu, lalu sebagian besar daripada anggota masyarakat terdiri daripada orang-orang miskin, sedangkan tekanan dari pihak penguasa semakin bertambah berat. Maka setelah rakyat dan yang sebagian besar terdiri daripada orang-orang miskin itu menyadari keadaannya, bersatulah mereka memberontak melawan para hartawan yang memegang pemerintahan. Setelah pemerintahan negara berpindah ke tangan rakyat, maka tentunya yang diperhatikan adalah kepentingan rakyat, kepentingan umum negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat, dan kepentingan umumlah yang diutamakan, dinamakan demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi ini, prinsip yang diutamakan adalah kemerdekaan dan kebebasan. Tetapi akhirnya karena kemerdekaan dan kebebasan ini sangat didewa-dewakan, timbullah penyalahgunaan, timbullah kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas. Orang ingin merdeka seperti mereka ingin sebebas-bebasnya. Keadaan demikian disebut anarki, yaitu keadaan di mana setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya. Orang tidak lagi mau diatur, tidak lagi mau diperintah, karena orang ingin mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Maka keadaan lalu menjadi kacau balau. Dalam keadaan demikian ini dikehendaki timbullah pemimpin yang keras dan kuat yang dapat mengatasi kekacauan itu. Maka lalu dicari seseorang yang dianggap mempunyai bakat pemimpinan untuk diserahi pemegang pemerintahan. Jadi sekarang pemerintahan hanya dipegang oleh satu orang saja. Dalam keadaan demikian, hasrat daripada penguasa adalah menjaga keadaan menjaga supaya tidak ada persaingan terhadap dirinya. Dan untuk ini penguasa tidak segan-segan mengasingkan atau menyingkirkan semua musuh-musuhnya atau saingannya. Tindakan demikian adalah jauh daripada keadilan. Negara yang pemerintahan demikian disebut tirani. Pemerintahan yang demikian adalah pemerintahan yang sangat jauh dari cita-cita keadilan, sebab seorang tiran itu selalu berusaha menekan rakyatnya. Dengan ajarannya di atas, Plato telah membuktikan melalui jalan dilaktika bahwa aristokrasilah yang merupakan pemerintahan yang terbaik, karena hanya keadilanlah yang suatu susunan pemerintahan dan dijalankan oleh orang-orang yang berbakat dan bijaksana yang dapat membawakan kebahagiaan mereka. Maka inilah yang dapat mencapai tujuan negara, yaitu mencapai idea yang sesungguhnya. Disinilah Plato memasukkan pengaruh ajaran filsafatnya. Sedangkan yang terjadi adalah tirani, yang terjelek adalah tirani. Hal ini kecuali apa yang telah diuraikan di atas oleh Plato yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Kehidupan jiwa seorang tiran sebagai makhluk yang paling tak berbahagia. Maka tampaklah seorang penjahat sejati yang hendak memuaskan segala keinginannya. Meskipun seorang tiran berada di puncak kekuasaannya, ia menjadi mangsa dari semua nafsunya. Karena itu sesungguhnya ia lebih sengsara daripada rakyat yang sendiri yang diperintahnya. Ia menyerupai serangga yang
di perintahnya itu. Tiada keadaan dapat dipikirkan yang lebih menyedihkan daripada keadaan seorang tiran, sebab ia senantiasa berhadapan dengan keinginan-keinginannya yang makin lama makin bertambah besar. Oleh karena itu, ia menciptakan keadaan yang sebaliknya daripada apa yang diinginkannya. Karena tingkah lakunya itu, ia tidak dapat dipercaya orang-orang lain lagi, bahkan terdapat dirinya sendiri. Ia hidup dalam keadaan tak berdaya, lalu digoda oleh ketakutan. Dapatkah ia mempercaya orang-orang yang menjaganya? Sebab barang siapa yang tidak menyegani orang lain tidak takut tidak akan disegani orang lain pula, dan takut akan dihancurkan oleh dalil-dalilnya sendiri. Sewaktu ia makan dan minum, ia takut akan diracuni orang. Sewaktu ia beristirahat dan tidur, ia takut akan disergap dan dibunuh oleh orang lain. Ia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Bukanlah orang yang demikian itu menjadi contoh yang terbaik betapa orang yang mengajar kesehatan itu tidak berbahagia, melainkan menjadi seseorang yang sangat merana hatinya. Demikianlah Plato menggambarkan seorang tiran yang tidak dapat satupun dari perasaan hatinya itu disembunyikan. Dan ini kiranya dimaksudkan untuk menjelaskan jalan dialektikanya yang menunjukkan bahwa tiranlah yang merupakan negara terjelek, dengan negara yang terbaik adalah aristokrasi. Plato juga mengadakan penggolongan orang-orang yang ada di dalamnya. Itu ada 3 golongan. Ini berhubungan dengan pendapatannya mengenai asal mula negara, yaitu bahwa negara terjadi karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam yang tidak mungkin dipenuhi tanpa orang itu mengadakan kerjasama. Dari sini lalu ditarik persamaannya antara sifat-sifat yang kerjasama dengan sifat-sifat manusia yang menghasilkan 3 macam sifat, yaitu 1 sifat kepandaian atau pikiran, yang 2 sifat keberanian, dan yang ketiga sifat adanya kebutuhan dan keberaneka ragam. 3 sifat inilah yang menghasilkan atau mengakibatkan timbulnya 3 golongan orang-orang di dalam negara khayalan Plato, yaitu 1 golongan penguasa. Ini adalah golongan pemerintah, yang dimana golongan ini hendaknya terdiri dari orang-orang yang pandai, ahli-ahli pikir, dan ahli-ahli filsafat. Golongan utara ini adalah golongan yang menjaga keselamatan negara, yang harus mendapatkan didikan khusus untuk menjalankan tugasnya itu, dan untuk itu pertama-tama dibutuhkan adanya siasat keberanian. Golongan yang ketiga, golongan pengusaha atau pekerja. Ini adalah golongan yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, benda atau material daripada orang yang hidup di dalam negara. Dalam uraian di atas telah diketahui bahwa Plato adalah seorang idealis, maka aliran-aliran filsafatnya dinamakan dengan idealisme. Pula telah diketahui bahwa ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara yang disebutkan ada 5 macam bentuk negara dari ajaran Plato tersebut merupakan keanehan, ialah bahwa ajaran Plato itu dapat dianggap dengan mudah kalau dipraktekkan dalam negara yang Plato anggap yang paling buruk, yaitu dalam bentuk tirani. Tetapi di dalam ajaran-ajarannya lebih lanjut, Plato agaknya mengadakan perubahan pikiran, karena ia tidak saja hanya memperhatikan terang tentang apa yang cita-cita, tapi di samping itu ia juga mengutamakan dunia pencaharian inderanya atau kenyataan, dan mulai mempersoalkan keadaan yang senyatanya menurut syarat-syarat tertentu. Di dalam bukunya yang bernama Politikos atau Ahli Negara, Plato menyelidiki soal pemerintahan. Di sini membedakan ia seorang pengusaha cita-citakan dari seorang ahli negara yang baik sehati, harus berpendidikan di politika dan harus selalu berusaha ke arah kebajikan. Seandainya ia mengetahui segala sesuatu, maka undang-undang negara serta adat kebiasaan itu sudah tidak diperlukan lagi, seperti halnya dalam negara yang sejati. Tetapi oleh karena ia dengan demikian tidak halnya, maka undang-undang negara dan adat kebiasaan itu sangat penting perannya, karena ini dianggap sebagai suatu pernyataan dari kehendaknya dan dari pengalaman-pengalaman yang bersifat praktis. Pendapat Plato yang demikian ini kemudian menimbulkan pembagian baru daripada bentuk-bentuk pemerintahan, dan dalam pembagian ini ia menggunakan kriteria ukuran atau dasar 2 hal. 1. Jumlah orang yang memegang pemerintahan. Yang kedua, relasi atau hubungan antara pengusaha dengan perundang-undangan, dalam arti di dalam negara itu ada undang-undang ataukah tidak. Kalau di dalam negara itu undang-undang untuk pemerintahan, maka monarki adalah merupakan bentuk yang paling baik. Di sini pemerintahan itu hanya dipegang oleh 1 orang saja, tetapi diatur dengan undang-undang, kemudian berbentuk aristokrasi dan akhirnya demokrasi. Sedangkan kalau dalam negara itu tidak ada undang-undangnya, maka bentuk yang paling baik adalah demokrasi. Sesudah itu oligarki, dan akhirnya tirani. Akhirnya akan merupakan bentuk yang terburuk, karena tirani merupakan pemerintahan semena-mena yang murni, sedangkan demokrasi yang terikat adalah perundang-undangan itu menurut Plato adalah lemah dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam bukunya Nomoi atau Undang-Undang
kelihatan dengan jelas bahwa ajaran Plato tentang negara dan hukum berbelok arah dari dunia cita-cita kepada dunia kenyataan, dari idealisme kepada realisme, meskipun realismenya tidak mampu mendesak seluruhnya kepada realisme. Dalam waktu hidupnya, ajaran-ajaran Plato itu hanya dianggap sebagai permainan pemikiran saja dari kaum penganggur dan dalam zaman-zaman saja. Tetapi setelah Plato meninggal dunia, ajaran-ajarannya itu mempunyai nilai dan arti yang maha besar. Sepertinya nanti pada abad-abad pertengahan, ajaran-ajarannya ini dapat mengangkat lebih manusia ke dalam kehidupan yang lebih tinggi. Selain itu, memang mempersamaannya di antara negara yang diciptakan Plato dengan negara kecil dalam abad pertengahan. 3. Aristoteles. Aristoteles adalah putra besar dari Plato. Ia hidup di antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia adalah putra dari Nikomatus, seorang tapi berbeda istana sama kemudian. Pada waktu ia berusia 12 tahun, ia pergi ke Athena dan menjadi murid Plato. Pernah ia pada tahun 342 sebelum Masehi diberi tugas untuk mendidik putranya Iskandar Zulkarnain atau Alexander yang Agung, yang kemudian beliau ini menciptakan imperium atau kerajaan dunia. Meskipun Aristoteles adalah murid yang besar dari Plato, namun dalam ini perbedaan yang sangat besar. Perbedaan ini timbul karena pengaruh perbedaan pada waktu hidupnya, terutama pada waktu kedua sarjana itu menulis ajaran-ajarannya. Perbedaan ini antara lain Plato di dalam ajaran-ajarannya masih mencampur adukkan sebuah objek penyelidikannya, sedangkan kalau Aristoteles telah memisah-misahkannya, yaitu tentang keadilan ditulis dalam bentuknya yang diberi nama etika dan negara dalam bentuknya bernama politika. Sebenarnya ini daripada kedua bukunya itu adalah sangat berlainan, tapi pada Aristoteles dianggap atau masukkan dalam satu rangkaian, yaitu etika merupakan pengantar daripada politika. Sebab kesusahan itu juga mengutamakan manusia sebagai warga dari suatu negara dan bukan sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya, kalau Plato adalah pecinta idealisme, yaitu yang memandang bahwa benda-benda di luar diri manusia yang dapat dilihat atau ditangkap dengan panca indera itu adalah sebagai bayangan saja daripada benda-benda dalam bentuknya yang murni, yang benda dunia yaitu atau dunia idea. Sehingga kalau Aristoteles atau orang pencipta daripada ajaran Aristoteles memang melanjutkan cara berpikir Plato, yaitu dari idealisme ke realisme. Tetapi karena Aristoteles kemudian ingin menyelidiki sifat-sifat umum daripada negara sekalian dunia ini, maka timbul ajaran itu pengetahuan itu, yaitu philosophia, yaitu ajaran sifat yang pertama yang mencari hakikat yang dalam daripada apa yang ada, dari mencapai makna keadilan. Oleh karena itu, filsafatnya adalah merupakan suatu orang yang kenyataan itu ontologi, suatu cara berpikir yang realistis. Jadi menurut Aristoteles, hakikat atau daripada suatu benda itu berada pada bendanya itu sendiri. Hakikat atau bentuk daripada suatu benda itu pada sehingga orang harus mencari kesatuan objektif dalam benda-bentuk sebanyak itu. Benda itu adalah semata-mata suatu substansi. Jenisnya adalah merupakan suatu hal yang berada di tempat kedua. Walaupun demikian, barang umum itu tidak berdiri sendiri, tetapi itu berada pada benda khusus itu. Yang umum itu adalah menurut nilai dan tingkatannya yang pertama, dan benda besar itu diketahui. Dengan perbedaan ajaran filsafatnya yang demikian itu, maka berakibat perbedaan yang tegas antara ajaran Plato dan ajaran Aristoteles tentang negara dan hukum. Aristoteles tidak membedakan ajaran dunia cita-cita dengan dunia gejala-gejala, tapi pemikirannya ditujukan langsung kepada kenyataan sebenarnya daripada dunia panca indera. Dengan demikian, kiranya akan dapat dicapai hal-hal yang bersifat umum daripada barang-barang yang khusus tadi itu banyaknya itu. Seperti juga Plato, Aristoteles juga beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles, negara itu merupakan suatu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebajikan yang tinggi, yang itu sempurnaan dari manusia daripada negara. Dengan demikian, Aristoteles telah menjadi seorang realistis, kalau Plato adalah seorang idealis. Ini demikian, ini dapat dipahami bahwa melihat dan memperbaiki keadaan itu, Plato menciptakan filsafatnya sendiri, yaitu dalam keadaan alam demokrasi, di mana seorang selalu mencari jalan untuk mencapai keadilan. Sedangkan kalau Aristoteles menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan dalam alam kerajaan dunia, di mana rakyat yang dulunya merdeka itu dikuasai seorang penguasa yang memerintah dengan kekuasaan tak berbatas. Jadi dengan demikian, seadanya unsur etis yang harus merupakan dasar untuk pikiran yang universalalis tentang negara dan hukum itu jadikan bagian daripada ilmu negara. Maka hal itu harus pula dijadikan ukuran bagi perbuatan-perbuatan juga pemerintah atau penguasa. Hal ini kiranya tidak akan mungkin karena akan dilarang oleh penguasa dari kerajaan yang absolut itu. Lebih-lebih jika kekuasaan pemerintahan yang merupakan kekuasaan asing, maka dari situ semata buruk adalah Plato.
Dalam bukunya Politika, Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mungkin tujuan tertentu. Cara berpikir yang bersifat analitis dalam bukunya Etika yang dilanjutkan dalam bukunya Politika, yaitu dapat menerangkan asal mula dan perkembangan negara. Menurut Aristoteles, negara terjadi karena penggabungan kedua keluarga negara dan desa ini bergabung lagi. Demikian seterusnya hingga timbul negara yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat genealogis, yaitu desa yang berdasarkan urutan dengan demikian itu adalah menurut atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodrat tidak dapat disingkirkan dari negara. Sebab politik itu adalah suatu makhluk sosial atau zon politikon, maka dari itu tidak dapat dipisahkan sendiri di masyarakat atau negara. Pada dasarnya manusia itu sendiri merupakan bintang atau dewa. Ia menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau di dalam negara. Sebab dasar negara adalah keadilan. Daripada timbul kebutuhan yang bersifat kebenaran itu untuk mencapai kebahagiaan, bahwasanya Aristoteles memandang kesusahan itu dari negara itu hanya mencapai kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah hanya kebahagiaan duniawi saja, kebahagiaan yang tidak disinggung-singgung, sedangkan kebahagiaan seorang dapat tidak ada kebahagiaan negara. Jadi manusia hanyalah dapat berbahagia apabila ia berada di dalam negara dan hidup di negara, karena manusia itu selalu membutuhkannya bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, maka alam pemberian manusia antara negara yang benar ialah negara yang diutamakan, sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan penuhi oleh baik, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai keadaannya paham yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat hidup kolektif. Yang Aristoteles mengenai susunan hakikat atau negara, masyarakat dan benda itu merupakan suatu kesatuan, suatu organisme, yaitu suatu kebutuhannya mengalami timbul berkembang pasang dan surut, kadang-kadang mati. Itu sama halnya dengan keadaan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan. Manusia atau individu hanyalah merupakan bagian saja daripada organisme tadi yang tidak mempunyai dasar hidup sendiri, setelah tidak dapat terpelihara oleh karena itu, karena negara yang merupakan keutuhannya itu adalah negara, sedang manusia itu hanya merupakan bagian-bagian saja daripada keadaan yang tidak dapat dilepaskan. Maka yang mempunyai kedudukan utama adalah negara. Negara menguasai seluruh segi-segi kehidupan, segala hal diatur oleh negara. Dengan demikian kekuasaannya negara adalah absolut dan nasib warga negara itu tergantung daripada nasib negaranya. Bila negara makmur, maka negaranya juga akan makmur. Siapakah sekarang yang harus memegang kekuasaan negara itu? Siapa? Tetapi ingat bahwa dimaksud ini adalah negara model. Maka dalam Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.